Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Umi Rofikoh. Nah, di pelajaran TIK kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu perangkat informatika. Nah, apa sih yang dapat kita pelajari di bab ini? Nah, ada 3, yaitu yang pertama, kita dapat mengidentifikasi berbagai perangkat informatika. Yang kedua, kita dapat mendeskripsikan sejarah bagaimana komputer dari masa lalu sampai masa sekarang. Bahkan kita bisa, aku memprediksi komputer di masa depan itu yang kayak gimana nanti. Lalu yang ketiga, aku dapat menjelaskan peranan bagaimana perangkat keras dan sistem operasi berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 1, kita akan belajar tentang perangkat informatika. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, kalian pernah sih berpikir ini, teknologi sekarang kok canggih-canggih ya? Terus kalau kalian mau hitung, tinggal buka kalkulator di HP. Terus kalau kangen teman yang jauh, tinggal chat WA. Lalu kalau mau bikin novel atau menulis apapun, tinggal ketik di laptop atau HP, lalu cetak. Padahal di zaman ayah ibu kalian yang dulu ya, pas seusia kalian, itu kalau mau hitung itu harus pakai sempoa atau sebilang lidi kayak gitu. Terus kalau kangen teman yang jauh, itu harus kirim surat dan nyampainya itu lama sekali. Terus kalau ada tugas laporan gitu, cuma bisa nulis tangan. Kalau nggak gitu pakai mesin tik yang tombolnya sangat keras. Gitu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal perangkat informatika dan bagaimana perkembangannya dari awal kemunculannya sampai sekarang. Nah, sebelumnya aku harus mengenal dulu itu apa sih informatika? Nah, informatika itu dari bahasa Inggris yaitu informatik. Informatika ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berkembang yaitu data maupun informasi pada mesin yang berbasis komputasi. Jadi, informatika itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data atau informasi di mesin komputer. Komputasi, itu mesin pengolah data secara digital. Entah itu komputer atau di HP atau laptop. Informatika ini ilmunya itu masih dibagi beberapa. Ada yang cara teori, yaitu mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Nah, informatika itu kan ada konsep matematisnya, konsep matematika, konsep logikanya. Terus ada ilmu informasi, yaitu mempelajari tentang cara pengumpulan, klasifikasi, memanipulasi penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan ke masyarakat secara menyeluruh. Bisa disimpulkan mungkin ilmu informasi itu bagaimana kita mengumpulkan data dan menyebarluaskan dan memprosesnya kayak gitu kan. Lalu ada ilmu komputer dan teknik komputer. Mungkin kita bisa mempelajari ini lebih lanjut, lebih mendalam lagi saat di SMK jurusan TKJ atau di perkuliahan jurusan TI. Nah, ilmu komputer dan teknik komputer itu ilmu yang mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan pemrograman yang berbasis komputer. Istilah singkatnya itu kayak ngoding, itu membuat aplikasi di HP ataupun di komputer seperti itu. Nah, sistem informasi yang itu mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Kalau ilmu komputer dan teknik komputer itu tentang bagaimana membuatnya kan. Nah, kalau sistem informasi itu tentang teknik pembuatan. Bisa dipahami nggak? Tentang itu bagaimana sih pembuatan yang baik itu kalau ilmu komputer dan teknik komputer cara prakteknya itu kalau membuat itu gini. Tapi kalau sistem informasi itu tentang bagaimana ya cara membuat yang baik itu, cara mengolah data yang baik itu gimana. Lalu ada keamanan informasi. Adalah ilmu yang mempelajari mengenai kajian proses mengamankan dan melindungi data yang ada pada sistem atau komputer. Mungkin dari kalian tuh ada sering dengar ya istilah hack atau bajak. Nah, istilah hack dan pembajakan itu bisa diminimalisir itu dengan keamanan informasi, yaitu bagaimana cara kita melindungi data yang ada di sistem atau di komputer atau di internet. Lalu ada informatika sosial yang mengkaji aspek sosial dari TIK dalam perubahan sosial dan organisasial, penggunaan teknologi dalam konteks sosial, dan cara kelembagaan sosial teknologi informasi yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan praktek-praktek sosial kemasyarakatan. Istilahnya itu kayak peranan informatika di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin untuk contoh yang sering kita
alami itu kayak all shop, online shop. Itu kan salah satu contoh penerapan informatika kan dalam kehidupan sosial. Kita bahas tentang perangkat paling utama yang ada di informatika, yaitu komputer. Apa itu komputer? Ini. Dalam bahasa Inggrisku diambil dari bahasa Inggris yaitu to compute, yang artinya itu menghitung. Karena sebenarnya itu dalam sejarah awal mula komputer itu adalah kalkulator yaitu atau komputer. Kalau dulu itu komputer itu cuma digunakan sebagai satu alat hitung aja. Tapi kalau sekarang komputer itu dikenal sebagai satu perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan, memproses data, mengeluarkan hasil keluaran, dan menyimpan data. Beda ya. Kalau komputer zaman yang paling awal-awal sejarah itu cuma digunakan sebagai alat hitung. Tapi kalau sekarang itu bisa memproses data, bisa menerima data, memproses, mengeluarkan hasil keluaran, dan menyimpan data. Nah, generasi komputer. Generasi komputer itu ada dua perkembangannya. Itu ada sebelum 1940, nah ini cuma digunakan sebagai alat hitung aja. Terus setelah tahun 1940 ini untuk memproses data ini. Kita bahas tentang perkembangan komputer di sebelum tahun 1940. Manusia kan biasanya pas awal itu hanya menggunakan jari untuk menyebut angka 1 sampai 10. Tapi kan 1 sampai 10 kita 10 kan. Tapi menurut perkembangan itu kan nilai-nilai kan semakin besar, nomor-nomornya semakin besar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mereka akhirnya itu menciptakan yang namanya sempoa untuk alat perhitungan. Apalagi pas untuk perdagangan kan mau beli apa, kan nilai-nilainya pasti udah lebih dari angka 10. Nah, ini alat hitung pertama, itu sempoa. Lalu Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanika pertama pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan cara menggerakkan gear-gear pada roda, lalu disebutkan oleh William Leibniz. Ini mesin hitung mekanika yang dibuat oleh Blaise Pascal. Ini ada gear-gearnya. Lalu pada tahun 1816, Charles Babbage membuat alat yang disebut the difference engine. Mesin ini dapat menyelesaikan masalah persamaan matematika seperti logaritma secara mekanik dengan tepat hingga ketepatan 20 digit. Kemudian Babbage membuat alat yang disebut the analytical engine. Pada alat itu adalah cikal bakal komputer. Nah, ini sih yang dijadikan sebagai nenek moyangnya komputer. Tapi ini masih sebagai alat hitung aja. Lalu perkembangan komputer setelah tahun 1940. Itu dibagi jadi 5 generasi. Ada generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan ini itu masing-masing komputernya itu beda-beda. Mari kita lihat. Nah, untuk komputer generasi pertama itu kayak gini. Komputer generasi pertama itu masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Terus masih belum dapat memproses masalah-masalah rumit. Ukurannya sangat besar dan prosesnya lambat. Sebesar apa? Ini tuh semua mesin yang ada di dinding ini sama ini tuh cuma untuk satu komputer. Jadi satu komputer tuh mesinnya itu menyebar di seluruh ruangan, di seluruh tembok ruangan kayak gitu. Terus menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Bentuknya kecil dan cepat panas. Kecil seperti lampu kecil kayak ini, seperti lampu bohlam kalian kan. Butuh ribuan tabung untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Jadi untuk satu komputer aja, ini membutuhkan tabung vakum buahnya ini. Terus dan mereka itu kan cepat panas, mudah terbakar. Misalnya satu meledak aja itu harus cepat ganti. Kalau gitu komputernya nggak bisa jalan. Di komputer yang lama itu ribet banget. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC. Nah, ini yang namanya ENIAC yang dibuat oleh Dr. John Mauchly dan Packard pada tahun 1946. Lalu komputer generasi kedua. Nah, ini agak lebih kecil lagi. Terus nggak menggunakan tabung vakum lagi, tapi menggunakan transistor atau dioda. Ini contoh transistor atau dan dioda. Terus tapi ya keduanya masih mudah terbakar sih. Terus kalau udah terbakar meledak ya harus ganti.
Pada komputer ini mulai diperkenalkan penyimpanan secara magnetik dengan menggunakan besi-besi lunak yang dipilih oleh alat. Dari zaman dahulu itu memorinya itu ini menggunakan besi-besi lunak yang dipilih oleh alat. Komputer ini menggunakan bahasa program tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Untuk bahasa programan mungkin akan Ibu jelaskan lain kali ya. Kecepatannya 2 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama dan bukan lebih kecil atau komputer mini. Dan ini kan nggak murni satu ruangan lagi kan, itu satu daerah ini. Lebih kecil daripada yang dulu. Komputer ini digunakan untuk proses data di bidang perniagaan, universitas, dan militer. Pada saat itu, pada tahun ini, 1959 dan 1964. Contohnya itu adalah DEC, PDPA, dan lain-lain. Generasi ketiga. Nah, kalau generasi ketiga itu dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Jadi kalau yang tadi kan mesin-mesinnya pada di luar, berdasarkan nempel di tembok-tembok ya. Kalau ini sudah dijadikan dalam satu tempat. Jadi kan kayak TV tabung, di dalamnya tabung. Sama di sini juga. Terus tampilannya disempurnakan. Nah, ini kan udah mulai warna-warni kan, nggak kayak dulu. Penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Ini ada memorinya di sini. Dan pengguna listriknya lebih hemat dan ukurannya lebih kecil. Jadi nggak memenuhi tempat, nggak kayak tadi. Nah, komputer ini sudah menggunakan IC atau disebut chip. Apa itu IC? Kalian pernah nggak aku bongkar mesin kayak jam tangan atau remote atau TV? Itu kan ada papan warnanya hijau atau hitam, terus ada besi kecil-kecil, kawat kecil-kecil warna kuning atau putih itu. Itu namanya sirkuit, itu integrated circuit atau IC. Ini kalau istilah di komputer atau HP sekarang namanya prosesor ya. Itu ya, kalau ada kotak putih chip itu prosesor lah namanya. Dapat digunakan untuk multiprogram. Contoh komputer pada saat ini pada tahun ini itu adalah Apple II, IBM C, dan NIC PC. Nah, komputer generasi keempat yaitu dari tahun 1980 sampai sekarang. Kalau yang generasi ini tuh masih menggunakan IC atau chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Jadi kalau yang dulu tuh lemot walaupun bentuknya besar. Terus media penyimpanannya lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Kalau generasi yang dulu itu walaupun bentuknya kayak besar-besar gitu ya, itu cuma bisa menyimpan beberapa MB aja, mungkin 3 MB, 10 MB. Kalau yang pada saat ini tuh udah sampai giga. Mungkin kalau yang itu udah berapa giga ya. Tapi kalau komputer yang zaman sekarang pada tahun ini itu bahkan ada yang 1 tera. 1 tera itu sama dengan 1000 giga. Kalau HP kalian tuh memorinya ROM-nya itu mungkin sampai 32 giga, 64 giga. Nggak nyampe 100 giga kan. Nah, kalau laptop itu sekarang udah ada yang sampai 1000 giga. Atau istilahnya itu 1 terabyte, 1 TB. Nah, komputer generasi ini sering disebut komputer mikro. Nah, kenapa mikro? Karena dia lebih kecil lagi dari generasi kedua. Kalau generasi kedua kan namanya komputer mini. Nah, ini mikro. Contohnya PC atau personal computer. Nah, ini disebut PC. Ini juga. Nah, PC itu biasanya ciri-cirinya itu ada layar, ada CPU, ada keyboard, ada mouse. Nah, contoh teknologi IC pada generasi itu ada prosesor 60XX dan sampai ke Core 2 Duo. Mungkin kalau di HP kalian udah sampai Snapdragon ya, atau mungkin ada teknologi yang lebih lagi. Kalau di laptop yang sekarang tuh yang paling tinggi itu Core i9. Itu buat game itu udah mantap banget. Lalu generasi keempat dari tahun 1980 sampai sekarang. Generasi ini mewujudkan satu kelas komputer yang disebut komputer super karena udah bisa dipakai macam apapun. Nah, bahasa programan Basic dan Pascal mulai digunakan dan jadi paling populer. Jadi maksudnya bahasa programan itu bahasa yang digunakan tuh membuat program di HP ataupun laptop. Kalau yang saat ini kan pakai yang Basic atau Pascal. Nah, mungkin untuk yang saja kalian bisa belajar bahasa programan yang lain, bisa membuat aplikasi sendiri entah di laptop atau HP. Lalu berkembanglah komputer-komputer yang lebih kecil dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop, notebook, handheld, PDA, dan laptop. Nah, ini bentuknya laptop kayak gini.
Terus kalau notebook itu hampir sama dengan laptop, tapi bentuknya dia itu lebih kecil lagi, seukuran buku, makanya dia itu disebut sebagai notebook. Ada handheld, handheld itu kayak gini, kayak smartphone, tapi dia itu tebal. Lalu ada PDA, PDA itu ini kayak laptop, tapi dia itu kayak ukurannya kayak HP, ada tombol-tombolnya kayak laptop ini, tapi ukurannya kayak HP, satu gambar. Lalu ada palm top ini, biasanya buat ngegame. Selain itu, komputer juga dapat dihubungkan dengan internet. Komputer atau HP sekarang sudah dihubungkan dengan internet, nggak kayak dulu. Tapi untuk sekarang, handheld, PDA, sama palm top itu udah jarang digunakan. Kenapa? Karena fungsi mereka itu udah digeser sama smartphone. Smartphone sekarang kan udah canggih banget kan. Udah bisa buat apapun. Untuk ngirim email bisa, buat garap tugas bisa, buat komunikasi bisa. Jadi mereka bertiga ini kayak udah nggak, aku udah nggak cantik lagi, udah nggak dipandang orang-orang lagi untuk generasi kelima. Kalau generasi kelima ini sebenarnya itu masih belum ada, karena ini tuh masih prediksi untuk komputer masa depan. Pembuatan bentuknya itu bakalnya lebih kompleks dan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang bisa bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu yang bersamaan. Terus memorinya itu lebih besar. Mungkin kalau sekarang kan udah sampai 1000 giga ya, 1 tera. Mungkin di tahun yang akan datang itu komputernya itu bisa memenuhi sampai 1 juta giga kali ya. Bumi masih belum tahu itu namanya apa, 1 juta giga. Terus diperkirakan juga komputer ini mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat keputusan sendiri. Sifat luar biasa ini disebut kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Contoh kecerdasan buatan yang zaman sekarang kan kayak HP kalian itu bisa mendeteksi wajah atau mendeteksi sidik jari. Mungkin kalau yang masa depan tuh bisa mendeteksi asal usul kita dari mana gitu ya, atau mendeteksi masa lalu seseorang gitu ya. Ya semoga untuk yang generasi selanjutnya itu dapat bermanfaat untuk kita atau anak-anak kita di masa mendatang. Nah, tugas kalian hari ini, sebutkan pengertian dari informatika, sebutkan pengertian komputer, jelaskan perkembangan komputer sebelum 1940, jelaskan aspek-aspek yang terdapat pada ruang lingkup informatika, dan jelaskan perkembangan komputer sesudah tahun 1940. Nah, tugas di foto di-upload di link ini, bit.ly/kumpul tugas TIK. Kalau nggak bisa buka ini, bisa dikumpulkan di meja Bumi Roskoh. Tapi hubungi Bumi dulu, kalau misal mau mengerjakan, mau mengumpulkan. Karena Bumi nggak selalu ada di sekolah. Kalau nggak gitu, misalnya nggak bisa datang ke sekolah atau buka ini, bisa hubungi Bu Umi pokoknya. Ingat jangan menabung tugas, karena hanya akan menyelesaikan diri sendiri. Itu kan kakak kelas kalian dulu itu ada yang sampai menabung tugas tidak pernah mengerjakan tugas kan, akhirnya dia itu nggak bisa dapat rapot. Karena kenapa? Karena dia nggak pernah mengerjakan tugas, otomatis nilainya kosong di rapot. Jadi dia itu pas ambil rapot ini nggak boleh, dia nggak bisa. Dan kemungkinannya mungkin dia nggak naik kelas. Tugas dikumpulkan tepat waktu seminggu sekali, kecuali ada kondisi darurat seperti PPKM. Terima kasih. Assalamualaikum.